Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah. Dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi masih ketetapan Allah pada nafs insan dalam konteks ilham takwanya kan. Ada yang lebih mantap lagi spidolnya. Kita masuk pada surat Az-Zumar ayat 70. Ini ronde kedua nih ngaji ini. Tadi ronde pertama sama anak pang. Tiga 3970 apa katanya? Wa fiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan kepada tiap nafs Wawuf setiap lembaga wawufiyat setiap jiwa itu setiap jiwa, setiap lembaga, setiap nafs diberi balasan dengan sempurna. wawufiyat itu wafat. Wafat. Itu kata itu. Kata-kata wafat itu dari sana. Jadi orang wafat itu berarti Terpisah. disempurnakan. Sempurnakan apa? Disempurnakan. Makan baca ayatnya. Disempurnakan tiap-tiap nafs itu ma'amilat. Sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Apapun yang nafs itu amilat, amalkan, akan disempurnakan. Wahwa Allah lah yang paling tahu, a'lamu bima ya. Jadi tiap aktivitas nafs yang bernilai ibadah akan disempurnakan, dinilai secara keseluruhan, keseluruhan. Sebab iya, insan dengan sifat pelupanya itu tidak akan mampu mengkalkulasikan sendiri amal-amalnya secara zahir dan emang aja ingat apa yang sudah dilakukan yang kemarin-kemarin, ingat gak? Ngapain wae ingat? Nah, insan itu memang pelupa. Kesimpulan global dari ayat-ayat tersebut menggambarkan bahwa pada nafs telah ada ketetapan Allah yang siogianya mampu menjadikan lembaga hidup kita ini menjadi takwa. Takwa itu apa? Akurat, cermat, hati-hati dalam setiap aktivitas agar benar-benar pengaplikasian dari 5156. Tahu nggak 5156? Mama kalau kerjaan wa insan lali abudun. Pengaplikasian dari ibadah.
Dan dengan demikian membuat setiap abdun menjadi mukhlis. Menjadi mukhlisin. Dan obsesinya pada ukhrawi, pada akhirat, tidak kekanak-kanakan. Dengan sibuknya saat sekarang menghitung-hitung pahala, menghitung-hitung fadilah, ya kan? Yang selalu didramatisir dengan penuh manipulasi yang kesudahannya bisa menimbulkan praduga atau zon pada inilah rahmat Allah pada nafs hingga al-maha taqwaha betul aflah karena zakah. Jadi setiap aktivitas amal itu akan Allah pasti disempurnakan Allah. Gak usah dihitung-hitung, gak usah dikalkulasi. Ya, kalau memang benar itu bernilai ibadah, itu pasti akan ada nilainya. Ini nggak ada ya, terlupa, nggak diabaikan begitu saja. Itu kata berahmat. Banyaklah ayat dari sana ada dengan itu. Jadi gak usah takut ini diterima atau enggak, ya kan? Sholatku terima atau enggak? Gak usah gitu-gitu lah, gitu kan. Yang penting kita jalanin. Nah, kalau ibadah ya ibadah saja. Mukhlis lahuddin. Ikhlas. Jadi kata ikhlas itu, Jis. Sing ikhlas kan, jadi ibadah itu sing ikhlas. Mukhlisin lahuddin itu itu. Gak usah dikalkulasi-kalkulasi. Gak akan bisa. Allah yang menyempurnakannya nanti. Selanjutnya di surat Al-An'am 104. Ini penyempurnaan amal. Qad ja'akum basairu mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata. Basoir. Bukti yang nyata. Basoir itu dari kata basor. Benar. Basor kok benar. Basir. Innallaha sami'um basir. Allah itu mendengar dan melihat, mengindikasi gitu. Beda lah, itu maro. Basoir bukti-bukti yang nyata. Dia yang melihat kepadamu. Faman absoro falinati. Maka barang siapa melihat, absoro melihat, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, falinati bagi nafsnya sendiri. Waman amiya fa'alaiha wama ana alaikum bihafiz. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran, maka dialah yang rugi, dan aku bukanlah atas kalian bihafiz. sebagai penjaga. Aku bukan penjaga. Jadi Rasul itu bukan
penghafiz umat bukan. Maksudnya Jadi- ini wa ma'ana aku di situ ke Rasul lah. gitu. Iyalah. Alaikum. Telah disiapkan Allah buat manusia sejak dini sistem pandangan hidup. Jadi basoir itu adalah pandangan hidup. Itu ada pada kalian. pandangan hidup Oh, iya. atau Ideologi. ideologi. Basoir teh. Kan melihat itu untuk apa? Memandang. Hasil pandangan jadi pandangan hidup. Untuk menempuh kehidupan. Pandangan hidup untuk menempuh kehidupan. Jadi Robi kalian. Maka hanya orang yang cermat mendaya gunakan fasilitas absor. Sama itu. Absor itu bentuk tunggalnya. Basoir bentuk Jamak. jamak. Maka hanya orang yang cermat mendaya gunakan fasilitas absornya yang mampu mendapatkan itu untuk potensi nafsnya. Maka di sini dikatakan paman absaro kata, fahli nafsi. Orang yang mampu mendaya gunakan fasilitasnya itu, fasilitas absor itu adalah untuk nafsnya sendiri. Tidak untuk orang yang buta melek, umyun. Buta melek. Dia melihat tapi Oh, tidak. Pengetahuan. dia matanya ada. Tapi tidak melihat. Itu namanya buta melek nih. Aktor. Ya. Secara empirik atau fisik hasil dari penglihatan mata. Dia ada ainun. Ain. Nah, ini ainun Mata. fisiknya nih, empiriknya nih. Oh. Ini enggak? Iya nak. Nah, Mata. Komponennya. yang diolah oleh akal. Kita lihat diolah oleh akal, maka dia menjadi baso. Jadi pandangan hidup. Ini ainun nih. Ini azanun. Iya. Ujunun. Hmm. Azan, ujunun. Iya. Nyebut. Iya. Ujunun kalian. Azan sana kan. Satu kata itu. Oh, azan. Berarti azannya dengar. Memperdengarkan. Memperdengar. Allah sendiri pun memakai kata ini untuk menerangkan sifatnya. Sami basir. Oh, berarti al-basir. Dia menggunakan kata ini untuk menerangkan sifatnya. Tapi nggak pakai mata. Gitu loh. Konsekuensinya gitu. Tidak akan ada lagi ideologi lainnya selain ideologi dari Allah. Maka apapun hasil kreasi pemikiran manusia dinamakan apa? Filsafat. Ro'yu. Filsafat atau ro'yu. Anggapannya bukan anggapan dari Allah. Bukan pandangan dari Allah. Hasil pemikirannya sendiri. Yang tentu saja bernilai nisbi. Ya. Atau sangat pasti, relatif, fana, labil, dan lain sebagainya. Hasil kreasi pemikiran manusia, hasil filsafat manusia itu nisbi, labil, fana, sangat relatif. Makanya repot kita kalau kita berpegang kepada pendapat orang, pendapat sendiri. Kan udah ngapain nyampe udah kira aja udah. Ini loh.
Buat kita yang mukmin ini, bukti dari ketetapan yang merupakan rahmatullah adanya ideologi ini, pandangan hidup ini adalah bukti dari ketetapan yang merupakan rahmatullah. Rahmat dari. Jadi tidak usah bersusah payah kita mencari ide untuk dilogoskan. Enggak. Tinggal berjayalah bagi yang mampu menjaga kesucian. Nah, di surat Al-Jaziyah 20 itu jelas. Bahwa soal itu adalah kitab Rasul ya. Al-Jaziyah 20 ayat 45-20. Iya. Surat 45 ayat 20. Iya, terus aja iya. Hmm. Al-Jaziyah. Aja iya. Ini Al-Jaziyah. Aja iya. Al-Jaziyah Ayat berapa? 20. Hadza basyairu linnas wa hudaw wa rahmatul Quran yang kau pegang ini cenah kan adalah dong basoir, pandangan hidup buat manusia. manusia Wahuda warahmah liqaumi dan petunjuk dan rahmat jelas. bagi kaum yang yuqinun yang Jadi mana basoir, pandangan hidup itu mana? Nih pandangan hidup. Ini ideologi nih. berarti ini ideologi. Ini ideologi. Paham? Hadza Basoir. Jadi kita dalam memandang apapun, ya, dalam konteks apapun, maupun konteks rububiyah, uluhiyah, muamalah, akidah, syariah, ini pandangan basoirnya ini. ada di sini semuanya. Enggak. Tamat. Hah? Tamat. Ketetapan pada nafs insan. Ketetapan Allah pada nafs insan. Ya, ada satu lagi nih di surat Al-Baqarah 155. Ini penting juga nih. Walanabluwannakum bi syai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit takutan, khauf, takutnya khauf ya Pak, dan kelaparan dan kekurangan dari harta dan nafsu dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabirin. Yang sabar. Jadi ada satu kondisi nafs ditetapkan Allah memiliki proses yang akan sampai kepada kondisi minus. Bisa sedikit. Naksin, kekurangan amwal dan amfus. Manaksin amwal dan amfus dan buah-buahan. Itu makanya orang semakin tua udah banyak segala kerasa kan. Nah, itu. Sebelum ini sebelum proses ke maut.
sebelum proses Kecewa. sebelum proses Perasaan kematian biasa di jalan. mengalami ada yang stroke PA. Sakit lah ini kondisi sakit. Inilah proses. Tapi itu pun kata Pak Rahmat. Kenapa kata Rasul sakit itu untuk menebus dosa. Maka berbahagialah orang yang sakit. Berarti dosanya tertebus. Enggak. Bernilai rahmat semua. Apapun yang terjadi sama kita ini semuanya bernilai rahmat. Kekurangan harta, kekurangan ampus. Makanya katanya Wabashiri sob, bagi orang yang sabar dia basir-basir aja, happy-happy aja, gembira-gembira. Terbenghar gembira, terbokek gembira. Pas aing enak terbokek. Corona ya kan. Usaha apapun hese. Corona mah. Gitu. Agak kian renta termakan usia. Fisik kita mengalami penurunan. Tapi itu masih bagian dari kata apa? Itu prosesnya, ngerti nggak? Maka tetap wabashiri sohiri. Itu. Paham? Ada pertanyaan? Untuk bab ini selesai nih. Nanti kita masuk kepada bab selanjutnya. Mengenal fenomena dimensi